Tak lama kemudian, Ziying datang ke sana. Yunlei langsung menyerang untuk melihat kemampuannya. Menyadari kekuatan spiritual Ziying berada di tingkat 5 membuat Yunlei sedikit bangga karena bocah yang ia kenal dulu kini menjadi sekuat ini. Kemudian, Yunlei memintanya untuk tidak menceritakan pertemuan ini kepada siapapun. Ziying mengikuti perintah darinya. Semua orang dipinta keluar kecuali Tianhe. 弟子先行告退。你再进前来。 Ternyata ia ingin membangkitkan kekuatan terpendam di tubuh Tianhe agar menjadi penguasa dunia bela diri yang tidak terkalahkan. Hanya dengan menjadi lebih kuat, ia bisa membersihkan nama baik kedua orang tuanya itu yang mendapatkan ketidakadilan di sekte Qinghua. 先从引灵入剑最基础的修，待你御剑自如，我断你自会全盘托出。 Setelah beberapa lama berada di dalam, Tianhe lalu keluar. Ia pun meminta Ziying mengajari ilmu berpedang. Sesaat, Ziying mengingat kesepakatannya bersama Tetua Chong untuk tidak mengajari ia ilmu berpedang. Lantas, ia menjawab belum bisa mengajarinya sekarang karena mereka baru saja melewati banyak masalah saat ini. Setelah berkata seperti itu, ia pun langsung pergi. Guru Zhao ternyata sedari tadi sedang mengintip di balik batu. Ia pun segera melapor masalah itu kepada Tetua Chong dan berniat membunuh Tianhe sebelum Yunlei membangkitkan kekuatan di tubuh Tianhe. Tetua Chong sangat marah karena sejak awal ia tidak memiliki niat untuk membunuh siapapun. Guru Zhao justru dimarahi karena sudah menghasut Xuan Ye dengan memberikan pedang untuk membunuh Tianhe waktu itu. Guru Zhao langsung sujud meminta maaf atas kesalahannya. Tetua Chong memerintahkannya untuk terus mengawasi pergerakan Tianhe. Apabila kembali ke goa terlarang, harus melapor kepadanya. Singkat cerita, sesi latihan akan segera dimulai. Terdengar kabar 2 bulan lagi akan diadakannya ujian. Apabila tidak menguasai ilmu berpedang, maka akan diusir dari sekte Qinghua. Lingsa bersama Meng Li menjadi khawatir sebab Tianhe belum diajari ilmu berpedang oleh Ziying. Tak lama kemudian, Ziying datang ke sana. Tianhe kembali meminta diajari ilmu berpedang sebab ujian sebentar lagi akan segera tiba. Ziying lantas mencari alasan. Ia lalu menyuruhnya untuk bermeditasi dalam mengatur pernapasan karena saat ini Tianhe belum layak mempelajari ilmu berpedang sebab hatinya masih kacau dan belum memiliki rasa kesabaran yang sangat tinggi. Tianhe tidak bisa membantah perintahnya. Mau tidak mau ia pergi dari sana untuk melakukan meditasi. Kemudian, Ziying dipanggil ketua sekte untuk mempertanyakan kenapa ia tidak mengajari ilmu berpedang kepada Tianhe. Karena apabila Tianhe tidak lulus ujian, maka akan dikeluarkan. Ziying tidak berani menceritakan kesepakatannya dengan Tetua Chong. Namun ia juga bingung harus berbuat apa. Karena di hatinya, ia sangat ingin mengajari ilmu berpedang kepada Tianhe. Su Yao yang melihatnya seperti menyembunyikan sesuatu hal, lalu memerintahkan agar tetap mengajari ilmu berpedang kepada Tianhe dengan cara diam-diam. Setelah itu, Su Yao muntah darah akibat memaksa berlatih menggunakan pedang Wangsu. Ia pun tidak akan membiarkan Tianhe pergi dari sekte sebelum ia berhasil menjadi pemilik pedang Wangsu tersebut. Ia lalu kembali menemui Yunlei sambil membawa pedang itu untuk bertanya apa yang salah dengan dirinya, kenapa ia tidak bisa menjadi pemilik pedang tersebut. Ternyata sejak dulu Su Yao sudah menyukai Yunlei, maka dari itu ia bersikeras menjadi pemilik pedang Wangsu agar bisa bersama dengan Yunlei yang merupakan pemilik pedang Sihe. Yunlei lantas tertawa. Untuk membuktikan mereka memang tidak ditakdirkan bersama, ia mengajarinya mantra pembeku es dalam melihat apakah Su Yao mampu atau tidak memegang pedang tersebut. Mantra itu pun lalu diajarkan kepadanya dan tetap saja Su Yao masih belum bisa memegang pedang itu, yang membuktikan takdir mereka tidak untuk bersama.
Kemudian pedang itu diambil oleh Yun Lei dan ia mengusir Su Yao dari sana. Di matanya, Su Yao tidak lebih dari wanita pengganggu yang tidak berguna. Su Yao sekali lagi bertanya apakah ia memiliki perasaan kepadanya atau tidak. Yun Lei menegaskan ia tidak memiliki perasaan untuknya. Dari kejauhan, Xuan Ying sangat terkejut karena melihat wajah Yun Lei sangat mirip sepertinya. Setelah keluar dari goa terlarang, Xuan Ying mempertanyakan bagaimana bisa wajahnya mirip dengan seorang pria di dalam sana. Su Yao menjawab, pria itu bernama Yun Lei, pria yang sangat ia cintai. Karena ia tidak bisa memiliki Yun Lei, obsesinya itu membutakan matanya dan menciptakan Xuan Ying sebagai manusia bayangan yang menyerupai wajah Yun Lei. Maka dari itu, Xuan Ying dilarang memiliki perasaan seperti seorang manusia. Karena ia diciptakan hanya untuk menjadi bonekanya saja, tidak lebih. Tiba-tiba Xuan Ying bisa bersedih dan menangis setelah mendengarkan perkataannya. Su Yao menyadari, orang yang membuatnya bisa memiliki perasaan seperti ini pasti gara-gara Lingsa. Mainan pemberian dari Lingsa langsung dihancurkan olehnya dan menyuruh Xuan Ying untuk menggunakan topeng itu lagi. Jangan pernah dibuka tanpa perintah darinya. Lalu keesokan hari, mereka pun dilatih ilmu berpedang oleh Ziying, kecuali Tianhe yang justru disuruh bermeditasi. Saat pelatihan dimulai, Ziying sengaja mengucapkan kalimat mantra dan menunjukkan gerakan ilmu berpedang supaya Tianhe juga bisa mendengarkan dan ikut mempraktekannya. Secara tidak langsung, Tianhe juga mendapatkan pelatihan. Di malam hari, ia pun mencoba berlatih menggunakan sebatang kayu untuk dijadikan pedang. Sayangnya, tanpa bimbingan seorang guru, ia sulit berlatih dan seringkali gagal. Lalu ia pun diam-diam kembali ke goa terlarang untuk menemui Yun Lei agar mengajarinya ilmu berpedang. Yun Lei tentu saja bersedia, bahkan ia menjanjikan Tianhe akan ia buat menjadi murid terhebat di sekte Qinghua. Tianhe dibawa ke dalam dimensi milik Yun Lei dan di sana Yun Lei sengaja menunjukkan ilusi ibunya. Lalu kemudian menghapus ilusi tersebut, ia sengaja mempermainkan perasaannya untuk menumbuhkan kebencian di dalam hati Tianhe. Hanya dengan begitu, kekuatan terpendam yang selama ini berada di tubuhnya bisa diaktifkan. Seketika, kebencian di hati Tianhe mulai muncul dan menyerangnya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Mereka berkumpul untuk berlatih. Ziying bertanya keberadaan Tianhe yang belum kunjung datang. Tiba-tiba Tianhe datang ke sana dan hendak membawa Lingsa untuk pergi. Setelah kejadian tadi malam, tiba-tiba sifat dan karakternya berubah drastis. Ia pun menunjukkan kekuatannya kepada Ziying yang bahkan melampauinya. Di sana, Ziying sangat terkejut dan bertanya siapa yang mengajari ilmu berpedang seperti itu. Karena terlihat ilmu tersebut memiliki aura jahat. Tianhe tidak mau menjawab dan berkata mulai sekarang ia tidak akan mau berlatih dengannya lagi. Lingsa lalu dibawa pergi olehnya menggunakan cara kasar. Ia bahkan menggendongnya masuk ke dalam sekte, sehingga mereka menjadi perhatian oleh seluruh murid yang melihatnya. Salah satu murid yang tidak suka terhadap Tianhe mencoba menantangnya bertarung. Tianhe menunjukkan sikap angkuh dan sombong, bahkan ia tidak ragu memukulnya di sana. Untung saja Lingsa menghentikan. Apabila tidak, mungkin saja sebelah tangan murid tersebut akan dipatahkan olehnya. Dari sinilah Lingsa mulai sadar ia berubah menjadi seperti ini pasti sehabis bertemu dengan Yun Lei. Tianhe mengakui baginya hanya Yun Lei yang bisa membuatnya jauh lebih kuat agar ia bisa membersihkan nama baik ayahnya.
Di malam hari, Ziying menyelinap masuk ke dalam kamar Tianhe. Ia pun menarik seluruh energi jahat di tubuhnya itu, yang membuat Tianhe berubah menjadi angkuh dan arogan. Ziying akhirnya sadar ini semua ulah dari Yunlei yang membuatnya menjadi seperti ini. Di malam hari, Lingsa pergi menghampiri Xuan Ying yang sedang bersedih. Karena gagal mendapatkan pil keabadian, bahkan mainan itu juga menjadi rusak. Lingsa lantas memperbaikinya agar ia tidak bersedih kembali. Setelah itu, Xuan Ying menunjukkan wajahnya yang membuat Lingsa sangat terkejut karena mirip seperti Yunlei. Selama ini, ia selalu menyebut majikan, yang membuat Lingsa bertanya siapa majikannya itu. Xuan Ying tidak berani menjawab, ia hanya berkata, majikannya yang telah menciptakan ia menjadi manusia bayangan, mirip seperti Yunlei. Sebelum Lingsa pergi, Xuan Ying berjanji pasti akan memberikan pil keabadian untuknya, karena mereka adalah teman yang tidak akan ingkar janji. Keesokan pagi, Tianhe kini kembali seperti semula. Lingsa yang melihatnya merasa heran karena kemarin Tianhe yang ia lihat berubah menjadi sombong dan arogan, bahkan bertengkar dengan Ziying. Tianhe sesaat baru sadar ia tidak bisa mengingat apa yang sudah terjadi kemarin. Mengetahui ia membuat Ziying menjadi marah, ia pun hendak menemuinya untuk meminta maaf. Setelah itu, Tianhe sedikit bingung harus meminta maaf dengan cara apa. Ia saat ini sudah membawa hadiah berupa teh untuk Ziying sebagai ucapan permintaan maaf. Meskipun ia sendiri juga bingung kesalahan apa yang sudah diperbuatnya kemarin. Guru Zhao menghampirinya karena sudah mendengarkan ia berbicara sendiri. Guru Zhao mengajak ia sama-sama menemui Ziying. Namun Tianhe dipinta untuk menunggu di luar dan biarkan ia masuk duluan. Ternyata Guru Zhao sengaja melakukan itu untuk menjebak Ziying dengan membahas masalah kesepakatan antara dirinya dengan Tetua Chong untuk tidak mengajari ilmu berpedang kepada Tianhe. Ziying meminta Guru Zhao untuk tenang saja karena ia tidak akan melupakan kesepakatan tersebut. Tianhe yang mendengarkan hal itu menjadi sangat marah dan mendobrak pintu tersebut. Guru Zhao lalu segera pergi karena misinya sudah berhasil. Di sana Tianhe tidak menyangka, ia bersama Tetua Chong sama-sama ingin menyingkirkannya dari sekte Qinghua. Ziying, orang yang ia percaya, sudah mengkhianatinya. Pantas saja ia tidak mau mengajarinya ilmu berpedang. Rasa kecewa bercampur sedih membuatnya langsung membuang teh tersebut dan pergi dari sana. Ziying hanya bisa terdiam tanpa sempat menjelaskan kesalahpahaman ini. Ia pun lalu memungut kembali teh tersebut. Di luar, Lingsa dan Meng Li menyaksikan perdebatan mereka. Singkat cerita, Tianhe meluapkan amarahnya dengan berlatih ilmu berpedang di dalam dunia dimensi milik Yunlei. Melihat kebencian di dalam dirinya tumbuh kembali, Yunlei lantas menunjukkan ilusi ayah beserta ibunya. Bahkan di sana juga ada Yunlei yang ternyata mereka bertiga merupakan sahabat. Sementara itu, Ziying menjelaskan masalah yang terjadi antara ia dengan Tianhe barusan kepada mereka. Ia sadar di dalam tubuh Tianhe terdapat kekuatan sangat besar. Apabila Tianhe dimanfaatkan oleh Yunlei, maka kekacauan akan terjadi. Untuk itu, mereka harus segera menghentikannya. Jangan sampai Tianhe bertemu dengan Yunlei lagi. Kembali ke Tianhe, ia sangat senang persahabatan antara ayah, ibunya, beserta Yunlei karena mirip seperti ia bersama Meng Li dan Lingsa. Tiba-tiba, Yunlei hilang kendali setelah mendengarkan kata persahabatan. Baginya, semua orang sudah mengkhianati dan meninggalkannya, yang membuatnya menjadi seperti ini. Demi bisa menyadarkannya kembali, Tianhe langsung memeluk Yunlei dari belakang supaya bisa membuatnya sadar kembali dan menyerap energi jahat dari tubuhnya. Setelah kembali sadar, Yunlei lantas tertawa karena di saat semua orang mengkhianati dan meninggalkannya, hanya Tianhe yang tulus kepadanya saat ini.
Karena penasaran, Tianhe bertanya, siapa yang telah meninggalkannya? Yunlei menjawab, orang pertama yang meninggalkannya adalah orang tuanya sendiri, yang kedua adalah sekte Qinghua, dan ketiga adalah ibunya Tianhe, yaitu Suyu. Namun ia tidak mengatakan hal tersebut kepadanya dan menyuruh ia untuk pergi. Saat keluar, Ziying datang ke sana dan meminta ia membuka pintu tersebut. Tentu saja Tianhe menolak, namun Ziying berjanji setelah ia membuka pintu itu, hubungan murid dan guru di antara mereka dihapuskan. Dan Ziying tidak akan menjadi gurunya lagi. Tianhe lantas membuka pintu tersebut. Setelah masuk ke dalam, Ziying menantang Yunlei bertarung. Apabila ia menang, Yunlei dilarang menemui Tianhe lagi karena ia sudah membawa pengaruh buruk kepadanya. Yunlei lantas tertawa mendengarkan tantangannya. Mereka pun lalu bertarung, namun tiba-tiba dihentikan oleh Tianhe. Terlihat jelas aura jahat muncul dari tubuhnya. Hal itu membuat Ziying sangat kecewa karena ia sudah mengarahkan pedang kepadanya dan terlebih lagi berpihak kepada Yunlei. Setelah itu mereka pun keluar dan kini mereka berdua sudah tidak lagi menjadi guru dan murid. Karena itu, Ziying ingin mengambil kembali ilmu teknik pernapasan yang pernah ia ajarkan kepadanya. Tianhe mempersilahkan untuk mengambilnya, sebab ia sudah tidak membutuhkannya lagi. Setelah Ziying mengambil kembali ilmu teknik pernapasan, tiba-tiba Tianhe merasakan dirinya kembali seperti semula dan merasa bingung apa yang sudah ia lakukan barusan. Ziying memintanya pergi sebab mereka sudah tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. Mendengarkan itu, Tianhe lalu pergi dari sana dengan perasaan masih kebingungan. Terlihat Ziying tiba-tiba muntah darah. Di malam hari, ia pun menceritakan masalah yang terjadi kepada mereka semua. Tetua Qing sangat marah dan mengatainya bodoh, karena Ziying bukan mengambil ilmu teknik pernapasan darinya, melainkan memindahkan energi jahat di tubuh Tianhe ke dalam tubuhnya. Bisa dipastikan, Ziying saat ini sedang terluka parah dan nyawanya dalam bahaya. Mereka semua pun bergegas menemuinya dan benar saja Ziying sedang terluka parah. Tetua Qing segera memberikan energi spiritual kepadanya, sedangkan Tianhe disuruh untuk membuatkan teh. Saat sedang membuatnya, ia sadar teh yang kemarin ia buang dipungut kembali oleh Ziying. Kemudian mereka keluar dan membiarkan Ziying untuk beristirahat. Tianhe tiba-tiba memukul dirinya sendiri karena sudah membuat kesalahan yang sangat fatal. Tak lama kemudian, Ziying keluar. Dengan segera, Tianhe sujud meminta maaf atas apa yang ia lakukan. Ia memohon agar menjadikannya murid lagi dan berjanji tidak akan menemui Yunlei di dalam goa terlarang. Tentu saja Ziying menerimanya kembali dan sudah memaafkannya. Di sana, Tetua Qing berkata, Yunlei terlalu banyak menanggung beban yang tidak mampu ditanggungnya sendiri. Sehingga kebencian, dendam, dan amarah mulai tumbuh, yang mengubah Yunlei menjadi seperti iblis. Itulah alasan para tetua menyegelnya di goa terlarang. Ziying memberikan nasihat kepada Tianhe untuk tetap menjadi orang jujur dan baik hati. Jangan sampai kekuatan terpendam di tubuhnya dimanfaatkan oleh orang lain. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Kini mereka kembali memulai pelatihan. Siapa sangka akibat masalah yang sudah dilewati selama ini tanpa sadar membuat Tianhe mampu menggunakan ilmu berpedang yang sangat dahsyat. Itu bisa terjadi karena kekuatan spiritual di tubuhnya terlalu besar. Sesaat, Guru Zhao mengintip mereka di balik batu. Su Yao kembali menemuinya. Yunlei menjadi kesal karena orang yang ia tunggu kedatangannya adalah Tianhe.
Su Yao mengabarkan Tian He tidak akan lagi datang menemuinya karena Zi Ying sudah mengajari ilmu berpedang sebagai bentuk perjanjian kepada Tian He. Su Yao berkata yang selama ini perhatian kepadanya hanyalah dirinya. Ia berjanji akan mengeluarkannya dari segel tersebut. Yun Lei justru menjawab ia tidak membutuhkan bantuannya karena orang pertama yang akan ia bunuh setelah berhasil keluar adalah Su Yao dan Tetua Chong. Batu giok di tangan Su Yao lalu dirampas olehnya. Su Yao seperti orang gila. Ia sudah melindunginya selama 19 tahun, namun tidak pernah sekalipun mendapatkan sedikit perhatian darinya. Yun Lei menegaskan perhatiannya hanya untuk Su Yu. Karena Su Yu telah mati, maka tidak ada wanita lain lagi di hatinya. 素玉已死，在这世上，我有眷顾之人。 Sementara itu mereka bertiga akan berlatih cara mengendarai pedang terbang sebab ujian pertama yang akan diselenggarakan sebentar lagi mengharuskan setiap murid menguasai teknik tersebut. 开始吧。 半炷香即可。 Lalu sebatang dupa dinyalakan. Selama dupa masih menyala, mereka tidak boleh turun ke tanah. Itu adalah pelatihan untuk mereka bertiga. Kemudian, mereka pun terbang menggunakan pedang. Awalnya baik-baik saja dan terlihat Meng Li bersama Lingsa berhasil menguasai teknik pedang terbang. Sedangkan Tian He masih sangat kesulitan untuk menyeimbangkan tubuhnya. Namun sesaat, Guru Zhao datang ke sana dan kembali membuat ulah. Ia sengaja menyerang Tian He secara diam-diam supaya jatuh dan tewas terbunuh. Sayangnya serangan tersebut justru membuat posisi Lingsa dalam bahaya sehingga terjatuh. Tanpa berpikir panjang, Tian He langsung melompat untuk mengejarnya. Karena dalam posisi terdesak, Tian He yang awalnya belum mahir mengendalikan pedang terbang justru berhasil menguasai teknik tersebut. Pedang itu seperti mengikuti isi pikirannya. 生死无常，天和梦里，一定要好好在一起。 Semua orang melihat mereka berdua yang berhasil selamat, namun di sanalah momen romantis terjadi. 好感人啊！ Singkat cerita, keberadaan Guru Zhao ketahuan. Ia pun mengeles kalau hanya numpang lewat saja. Zi Ying mengetahui serangan tadi ulah darinya. Namun hal itu tidak dipermasalahkan. Bahkan mereka mengucapkan terima kasih berkat serangan dari Guru Zhao. Tian He tanpa sengaja berhasil menguasai teknik pedang terbang. Guru Zhao menjadi kesal dan memilih pergi. 多谢虚向赵宗宗主成。 Tian He lalu bertanya kenapa tidak dilaporkan kepada ketua sekte saja atas perbuatan Guru Zhao barusan. Zi Ying tidak ingin melakukan itu karena pasti Guru Zhao ke depannya akan selalu mengganggu mereka untuk balas dendam. Zi Ying kembali memberikan wejangan, menundukkan kepala sedikit saja bukan berarti mereka kalah. Sementara itu, Guru Zhao segera melapor masalah barusan kepada Tetua Chong. Siapa sangka secara diam-diam, Tetua Chong meningkatkan kekuatan spiritualnya, yang kini kekuatannya telah naik ke tingkat 7, sama seperti Yun Lei, sehingga ia kembali seperti muda lagi. Tetua Chong memintanya untuk tidak usah mengawasi Tian He lagi, karena orang yang perlu mereka awasi saat ini adalah Su Yao. Ia memiliki feeling Su Yao akan membantu Yun Lei keluar dari segel, karena seperti yang mereka tahu, Yun Lei adalah pria yang sangat dicintainya. 李克己，你给我盯紧。是。 Berita mengenai hubungan asmara antara Tian He bersama Lingsa sudah tersebar ke semua orang. Hua Xin menyuruh Tian He untuk menyatakan cintanya kepada Lingsa sebelum wanitanya itu direbut oleh pria lain. Di sini, Tian He masih belum mengerti apa itu cinta. Namun yang pasti ia memiliki rasa untuk melindungi Lingsa. Hua Xin menjawab itu adalah tanda kalau Tian He sudah jatuh cinta. 非同一般的男女痴，那令莎肯定算。 Hal itu juga dirasakan oleh Lingsa sambil mengingat kejadian tadi siang.
Meng Li sangat setuju atas hubungan mereka berdua dan harus segera saling menyatakan perasaan masing-masing. Sesaat, Lingsa mulai teringat kalau ia memiliki penyakit hawa dingin yang kemungkinan umurnya tidak akan lama lagi. Ia tidak mau membuat Tianhe bersedih atas kematiannya. Maka dari itu, Lingsa berkata apabila ia sudah meninggal, Meng Li dan Tianhe harus bisa bersama selamanya. Mendengarkan hal itu membuat Meng Li langsung terdiam. 你跟天河一定要彼此守护不分。你这是又想要成全我吗？ Di malam hari, Guru Zhao mengikuti Su Yao dari belakang dan akhirnya ia melihat sendiri yang menyerangnya waktu itu sehingga membuat ia terluka parah merupakan anak buah dari Su Yao yang ingin mendapatkan pedang Wangsu. Ia kembali dibuat terkejut setelah melihat wajah Suan Ying sangat mirip seperti Yun Lei. 多剑， 你害我修为无法精，那我就让你当不了长官。 Lalu keesokan hari, Meng Li bersama Lingsa hendak pergi untuk berlatih. Sesaat, Lingsa melihat gelang kehidupan milik kakaknya yang disadari kondisi kakaknya saat ini sedang sekarat. Lalu kemudian, setelah sesi latihan sudah selesai, Lingsa terus melamun memikirkan bagaimana caranya ia mendapatkan pil keabadian. Ia pun tiba-tiba menarik Tianhe untuk pergi yang membuat Ziying dan Meng Li merasa heran. Ternyata Lingsa meminta bantuannya untuk bertanya kepada Yun Lei apakah memiliki pil keabadian atau tidak, sebab kakaknya dalam kondisi sekarat. Mendengarkan itu, Tianhe berjanji akan segera menemui Yun Lei untuk bertanya masalah itu. Namun Lingsa harus merahasiakan ini dari Ziying, sebab ia sudah berjanji tidak akan menemui Yun Lei lagi. Sementara itu, Su Yao pergi ke kota Praja untuk mengambil barang pesanannya. Dan setelah itu ia pun langsung pergi. Tiba-tiba, Guru Zhao datang ke sana mengancam pria berkumis itu untuk memberitahukan barang apa yang diambil oleh Su Yao. Takut akan dibunuh, pria tersebut mengaku barang itu berupa pil penyambung hidup. Mendengarkan itu, Guru Zhao menyadari pil tersebut hendak digunakan kepada Suan Ying. Sebab Suan Ying adalah manusia bayangan yang memerlukan pil itu agar tetap bisa bertahan hidup. Ia pun mengirim pesan kepada Tetua Chong dan memberitahukan Suan Ying adalah manusia bayangan yang diciptakan oleh Su Yao dan memiliki wajah yang mirip seperti Yun Lei. Melihat isi surat tersebut, ia pun ingin menemui Su Yao untuk membuat perhitungan. Tetua King yang ingin menghentikannya justru dibuat tidak bisa bergerak. Di waktu bersamaan, Tianhe meminta maaf kepada Yun Lei karena ia memilih Ziying sebagai gurunya untuk berlatih ilmu berpedang. Yun Lei sangat kecewa sebab ilmu yang ia pelajari itu justru membuat kekuatan terpendam di tubuhnya tidak bisa keluar. Sama saja ia menyia-nyiakan bakat yang ia miliki. Sesaat, Tianhe bertanya apakah ia menciptakan Suan Ying, manusia bayangan yang sangat mirip sepertinya. Tentu saja Yun Lei tidak pernah melakukan itu. Akhirnya ia pun sadar ini pasti perbuatan Su Yao. Yun Lei menjadi sangat murka karena sama saja Su Yao menghina dan mempermalukannya. Di waktu bersamaan, Su Yao memberikan pil penyambung kehidupan agar bisa mempertahankan bentuk fisik Suan Ying. Tianhe mengutarakan kedatangannya saat ini yaitu ingin menanyakan apakah ia memiliki pil keabadian atau tidak karena ia membutuhkan pil tersebut untuk diberikan kepada Lingsa. Yun Lei bertanya apakah wanita itu sangat ia sayangi. Tentu saja Tianhe mengiyakannya, bahkan ia rela mati untuk Lingsa. Mendengarkan itu, Yun Lei teringat di saat dulu ia juga pernah meminta pil keabadian kepada ketua sekte terdahulu untuk menyelamatkan nyawa Suyu. Namun ketua sekte enggan memberikan pil tersebut. Tetua Chong berhasil menemukan keberadaan mereka berdua dan menyegel Suan Ying. Ia tak menyangka semua rencananya selama ini untuk mendapatkan pedang Wangsu ternyata digagalkan oleh manusia bayangan yang diciptakan oleh Su Yao. Terlebih lagi, Su Yao sebagai ketua sekte King Hua sudah membuat dosa besar dengan membeli pil penyambung kehidupan yang dimana itu adalah perbuatan tidak terpuji untuk seorang ketua sekte. Sama saja, citra nama baik sekte King Hua akan tercoreng karenanya. 可惜，老夫步步，不过这一次该让老夫赢一回了。
你还作何解释？ Su Yao lalu meminta maaf dan memohon tidak menyebarkan masalah ini kepada siapapun. Tetua Chong bersedia melakukannya asalkan ia menyerahkan batu giok untuk membuka pintu goa terlarang. Sayangnya batu giok itu sudah tidak bersama Su Yao lagi karena terakhir kali sudah diambil oleh Yun Lei. Guru Zhao berkata ia pernah melihat Tian He juga memiliki batu giok tersebut dan keluar masuk goa terlarang. Mendengarkan itu, Tetua Chong berniat menemui Tian He untuk mengambilnya karena ia berencana masuk ke dalam goa terlarang dan membunuh Yun Lei. Su Yao dibuat terkejut akan hal itu, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. 你好自为之。 Lalu keesokan hari, Meng Li pergi ke kediaman Guru Su Liang. Lukman menghentikannya yang ingin masuk ke dalam karena sang guru sedang jatuh sakit setelah Suan Ye meninggal. Meng Li menunjukkan lukisan yang ia buat. Lukman sangat terkejut karena lukisan itu sangat mirip seperti Suan Ye. Meng Li juga berkata kedatangannya ke sana untuk bertemu dengan sang guru dalam membicarakan sesuatu hal. Kembali ke Tian He, ia pun memberikan bunga yang ia petik dari pohon yang biasa almarhum ibunya pergi ke sana. Melihat bunga tersebut membuat Yun Lei mengingat kembali kenangan indah saat bersama dengan Su Yu. 看着，总觉得心中欢喜。 Ia pun berjanji akan memberikan pil keabadian setelah ia berhasil keluar dari segel tersebut. Untuk kapan ia bisa keluar, tergantung Tian He apakah sanggup membantunya atau tidak. Meng Li akhirnya bertemu dengan guru Su Liang yang terlihat wajahnya sangat pucat. Lalu ia pun membawa sang guru memasuki dunia ilusi miliknya. Guru Su Liang menjadi sangat senang bisa bertemu dengan Suan Ye, meskipun hanya merupakan ilusi belaka yang dibuat oleh Meng Li. Itu sudah lebih dari cukup untuk mengobati kerinduannya. Setelah keluar dari dimensi tersebut, Su Liang bertanya apakah ia diperbolehkan masuk ke dalam dimensi itu lagi suatu saat nanti. Meng Li tentu saja bersedia. Kapanpun sang guru merindukan Suan Ye, ia akan segera datang ke sana. 若那日我再想见叶儿，你还能再用那个幻术吗？ 既然宗主想见，梦离随时会来。 Singkatnya, Tetua Chong menghalangi jalan Tian He dan mendesaknya agar menyerahkan batu giok tersebut karena ia ingin masuk ke dalam untuk membunuh Yun Lei. Mendengarkan itu, tentu saja Tian He tidak akan menyerahkannya. Yun Lei mendengarkan percakapan mereka. Ia pun berkata, anggap saja ini ujian untuk Tian He. Apabila membuka pintu goa terlarang, tandanya Tian He sudah mengkhianatinya. 当时我对你的试炼吗？你若开门，盘